Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Umi dan teman-teman semuanya. Selamat malam Umi dan teman-teman semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat melaksanakan halaqah kita pada malam hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran yang terang benderang, yaitu agama Islam. Terima kasih atas kehadiran Umi Wiwit yang selalu setia membimbing kita semua untuk hijrah menjadi muslimah yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga untuk semua sahabat yang telah hadir dan meramaikan acara halaqah kita di setiap minggunya. Semoga kekompakan dan kebersamaan kita ini dapat terus terbina dan ditingkatkan lagi demi tetap terlaksananya kegiatan ini secara istiqomah. Dan tak lupa kita doakan kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin hari ini berhalangan hadir dikarenakan kondisi sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai, mari kita membaca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita membacakan doa untuk memohon ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada Umi Wiwit dipersilakan untuk memulai halaqah kita pada malam hari ini. Terima kasih Umi dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum atau waalaikumsalam? Oh iya. Suaranya deg-degan Umi. Berat. Padahal ini ya online. Gimana kalau offline? Lebih gemetar kali ya Umi. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sholatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Umahati fillah ya. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahi kita semua suatu nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Ya. Salawat dan salam atas Rasul paling mulia Muhammad SAW ya, yang telah diutus untuk mensucikan jiwa dari segala jerat kotoran-kotoran jahiliyah yang menyesatkan, dan juga yang telah bekerja keras ya untuk menanamkan akidah kepada umat jahiliyah. Insya Allah, dan semoga pada Ummahati fillah yang hadir pada kesempatan malam hari ini ya,
semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi kalau bertanya, kalau kita menjawab itu harus sehat walafiat, karena sehat itu hanya secara fisik. Kalau afiatnya itu adalah batinnya ya. Jadi kita sehat lahir dan batin kita ya. Semoga yang hadir pada malam hari ini ya, Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan apa namanya kebahagiaan, keselamatan ya. Kemudian anak keturunannya diberikan anak keturunan yang soleh-soleha, qurrata ayun ya, ahlul Quran, kemudian dilapangkan segala kesempitannya dan dimudahkan segala kesulitannya ya, dan diberikan keluarga yang sakinah ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ya dalam rangka untuk semakin baik dan taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ummahati fillah, ala kulli hal ya, bagi yang sedang berhalangan atau mungkin yang tadi kata tadi sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan senantiasa Allah jaga niatnya ya. Dan apa namanya? Diberikan suatu semangat ya. Sebenarnya kalau dalam kondisi online gini, kalau hanya apa namanya? Bisa ya sambil berbaring atau apa dimatikan apa kamera ya, artinya kecuali kalau offline mungkin ya, yang harus ada satu tuntutan kita harus melakukan apa namanya langkah. Sebenarnya ada banyak hikmah ya ketika di pandemi seperti ini, ketika Allah merumahkan kita, sebenarnya apapun penyebabnya ya, apapun penyebabnya, tetapi kita sebagai umat yang beriman ya itu harus menyikapinya dengan positif ya, bahwa kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak akan terjadi ya. Dan kita harus menyadari bahwa ketika kita ya ingin melakukan hal-hal atau sesuatu perbuatan yang tujuannya tidak lain adalah untuk mendatangkan kemudaratan, hati-hati. Kenapa? Karena kalau sudah Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghentikan. Salah satu contohnya pandemi ya. Jadi pandemi ini kan diawalinya dengan ada sekelompok orang ya, atau ada sekelompok ya yang mempunyai niatan-niatan yang memang tidak baik gitu ya. Tapi lupa mereka bahwa Allah itu maha berkehendak, bahwa Allah lah yang mengendalikan semuanya ya. Nah, jadi suasana yang berkepanjangan seperti ini, mudah-mudahan ini adalah sebuah kesempatan ya, sebuah wasilah gitu ya bagi kita umat yang beriman untuk semakin memperbaiki, untuk semakin menambah ya apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, karena dengan kondisi yang seperti ini pun kita bisa lebih memahami ya anggota keluarga. Mungkin kalau pada saat-saat tidak pandemi ya, frekuensi komunikasi juga tidak begitu sering gitu ya. Jadi kualitas kebersamaan juga ya tidak tidak bisa dirasakan sedahsyat pada saat pandemi seperti ini ya, insya Allah. Jadi semuanya tetap dalam keadaan semangat. Oke, sebelumnya Umi mohon maaf ya, mungkin kesempatan malam hari ini kita sudah diselesaikan di pukul 21:15 ya, karena ada agenda selanjutnya ya. Inilah ya, kita ketika sebagai seorang hamba itu ya tugasnya hanya belajar dan mengajar ya. Jadi beramal dan beramal, insya Allah ya. Mudah-mudahan umat semuanya juga ya mempunyai kesempatan nanti untuk bisa lebih banyak lagi berbuat kebaikan. Ummahati fillah, kita malam ini akan membahas tentang keimanan ya. Jadi insya Allah nanti muatannya karena memang ketika kita ingin melakukan suatu amal gitu harus didasari oleh
iman ya. Nah, jadi iman yang harus pertama kali kita pahami ya. Iman yang harus pertama kali kita ketahui dan kita pelajari. Insya Allah nanti dibarengi dengan kemarin sudah hadisnya ini hadis nomor 1. Nanti kalau sudah masuk ke masalah keimanan ini kita akan didampingi oleh hadis di nomor 2 ya, karena hadis di nomor 2 itu berbicara tentang ada iman, ada Islam, ada ihsan dan yaumil akhir gitu ya. Nah, nanti yang Islamnya kita kaitkan kepada kalau sudah kita masuk masalah fikih ya, nanti insya Allah akan sampai juga pada masalah fikih karena memang harus dipelajari juga ya, seperti itu. Alhamdulillahi ala kulli hal ya, ummahati fillah. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan inti dari Islam itu adalah iman dan amal. Ya, oh ya, untuk sementara ya, insya Allah karena kondisi apa ya itu ya, komputer ya atau laptop itu sedang bermasalah kameranya. Nanti kalau insya Allah sudah ada nanti ditampilkan ini ya slide-slide yang bisa lebih mudah lagi untuk bisa mencernanya. Jadi untuk sementara disimak saja dulu penjelasan dari Umi ini ya. Tadi inti dari Islam itu adalah iman dan amal. Iman mencerminkan akidah dan amal mencerminkan syariah. Ya, jadi kalau bicara iman berarti bicara akidah. Kalau bicara amal berarti bicara syariah. Ya, jadi iman dan amal atau akidah dan syariah ya, kedua-duanya berkaitan satu sama lain ya, seperti keterkaitannya buah dan pohonnya, seperti keterkaitannya akibat dengan sebab-sebabnya ya. Nah, karena keterkaitan yang kuat inilah ya, maka penyebutan amal itu disertai dengan iman. Penyebutan amal disertai dengan iman ya. Ini bisa kita lihat di banyak ayat-ayat Allah ya. Di antaranya bisa dilihat itu di surat Al-Baqarah ayat 25 ya. Allah di situ berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Ya. Jadi ada iman, amal ya. Innalahum jannati ya, atau innalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi di surat Al-Baqarah ini ya, Allah ingin menjelaskan bahwa ketika seseorang sudah menyatakan dirinya beriman, maka dia harus menunjukkannya dengan suatu amal. Nah, kenapa? Karena orang yang beramal soleh, orang yang ketika dia beramal didasari dengan keimanan, ya, dan kemudian orang yang beriman ya menunjukkan komitmen imannya dengan melakukan suatu amal, ya, maka kata Allah, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Akan Allah tempatkan dia ya pada surga di mana surganya tajri min tahtihal anhar ya. Di bawahnya terdapat banyak sungai-sungai. Nah, ini yang menunjukkan bahwa memang antara iman dan amal ini ya mempunyai keterkaitan yang sangat kuat. Jadi tidak bisa dipisahkan.
Jadi kalau ada orang yang kemarin kita sudah bahas tentang niat, bahasan tentang niat itu adanya di dalam hati. Jadi kaitannya dengan amalan batin, berniat gitu. Berarti ada satu keyakinan, tapi ketika tidak diamalkan, ya, karena inamal amalu biniat, niat itu dengan amal gitu ya. Jadi kalau ada orang yang berniat tapi tidak diwujudkan, ya itu bisa kita lihat ya. Jadi itu kadar dari keimanan seseorang. Kemudian ada lagi ya ayat yang menerangkan keterkaitan yang sangat kuat antara iman dan amal ini di surat Maryam. Surat Maryam di ayat 96 ya. Di situ ini di banyak ayat, hanya Umi memilihkan ya yang memang janji yang akan Allah berikan itu biasanya nih umumnya ya. Kita sebagai hamba gitu ya. Kalau janjinya yang terlalu terlihat sangat jauh gitu atau yang kira-kira masih di awang-awang gitu ya. Itu kalau orang yang imannya masih ya belum, masih yang masih yang setengah-setengah gitu atau yang pokoknya yang belum stabil, itu biasanya agak sedikit ini ya. Beda dengan kalau memang kita sudah punya suatu keimanan yang kokoh. Nah, jadi di surat Maryam ini ya, Allah ingin menjelaskan bahwa innalladzina amanu wa amilus solihati, ya kata Allah. Jadi sesungguhnya kalau tadi kabarkanlah kepada orang yang ya, menunjukkan keimanannya dengan cara beramal soleh. Nah, ya. Kalau di Maryam ini ya, ini ada suatu penegasan ya, bahwa kalau sudah penegasan itu berarti ini ada satu kepastian dari Allah. Innalladzina, sesungguhnya ya, amanu wa amilus sholihati, saya ja'alu, kata Allah ya. Nah, kelak ya, mereka ini ya akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Ya, saya ja'alu lahumur rahmanu wuddan. Apa yang akan Allah berikan? Jadi di sini Allah yang Maha Pengasih ya akan menanamkan, bayangkan, akan Allah tanamkan rasa apa? Rasa kasih sayang ya bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Seperti itu. Ya, nah ini sudah merupakan suatu janji yang pasti. Jadi sebenarnya kalau pakai bahasa yang gampang ya, orang yang banyak yang mempunyai keimanan yang kuat itu pasti hobi dalam beramal. Ya. Jadi kalau ada orang yang beramal masih ngitung-ngitung, itu berarti masalah dengan keimanannya. Nah, tapi bagaimana caranya agar iman itu bisa kokoh atau iman itu bisa menguat? Harus dipaksa melakukan amalan-amalan kebaikan. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, setelah kita mengetahui ya hubungan antara iman dan amal, maka untuk lebih memantapkannya kita harus mengetahui juga definisinya. Ya, definisinya. Tadi dikatakan iman itu ya akidah. Tapi ternyata ya walaupun nanti maknanya sama ya, artinya hanya bahasa redaksinya saja yang berbeda ya, tapi maknanya sama. Iman itu kalau kita definisikan secara bahasanya ya, insya Allah ummahat semua sudah sering mendengar ya, dan insya Allah sudah mengetahui bahwa iman itu secara bahasa adalah meyakini atau mempercayai. Ya. Nah, kemudian secara istilahnya ya atau secara umumnya kita bisa mengetahui mempercayai, meyakini. Nah, berarti iman itu adalah kalau orang sudah menyatakan dirinya beriman, maka maknanya secara istilah dia meyakini dengan hatinya
kemudian dia mengikrarkan dengan lisannya, dan dia menunjukkan ya perilaku atau amalan dengan anggota tubuh dia, ya, dengan anggota tubuhnya. Ini definisi iman, ya. Nah, sekarang kita definisi akidah. Akidah secara bahasa itu adalah kita ambil dari bahasa Arabnya al-aqdu, ya, al-aqdu. Jadi ikatan. Jadi akidah itu adalah ikatan. Ikatan, kemudian juga bisa bermakna atau siku, ya, atau siku itu apa? Atau siku itu adalah keyakinan, ya, atau kepercayaan. Keyakinan, kepercayaan. Kemudian bisa juga arobat, ya, arobtu bikuah. Arobtu bikuah itu adalah ikatan yang kuat. Jadi tadi sama ya dengan al-aqdu. Nah, arobtu bikuah ini adalah ikatan yang kuat. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan akidah secara istilahnya adalah bahwa suatu keimanan yang kokoh, ya, suatu keimanan yang teguh, ya, dan suatu keimanan yang pasti, ya, di mana tidak ada sedikit pun keraguan kepada atau bagi orang yang meyakininya. Jadi ketika kita berakidah Islamiyah yang benar itu adalah bahwa ya kita mempunyai keyakinan yang kokoh dan bersifat pasti bahwa memang hanya Allah lah satu-satunya yang patut kita yakini dan kita ibadahi dengan benar. Nah, ketika muncul ya muncul rasa, ya sudah muncul ada suatu keyakinan tadi bahwa Allah lah satu-satunya yang yang patut diibadahi, ya, itu namanya sudah muncul rasa bertauhid. Jadi keyakinan yang kokoh, keyakinan yang teguh, keyakinan yang kuat karena adanya ikatan tadi, ya, ikatan kita sebagai makhluk dengan Sang Kholik, ya. Kemudian ada sesuatu yang pasti ya dalam diri kita akan keberadaannya Allah, gitu ya. Nah, maka ini yang dinamakan tauhid, tauhidullah, bertauhid kepada Allah. Jadi tauhid itu kan mengesahkan Allah. Nah, karena tadi ada keyakinan tadi, ya. Jadi memunculkan rasa bertauhid kita kepada Allah. Nah, ini biasanya permasalahannya itu tadi di sini, bagaimana kita bisa merawat, bagaimana kita bisa menjaga, bagaimana kita bisa menyempurnakan rasa tauhid tadi, ya, rasa tauhid yang sudah muncul di dalam hati kita. Karena Islam, ya, Islam itu memerintahkan, ya, seseorang yang sudah menyatakan dirinya beriman itu harus berusaha menegakkan ya rasa tauhid itu, ya, agar amalan ibadahnya atau keimanannya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa menegakkannya? Dalam bentuk, ya, yang pertama itu adalah tauhid yang kita sebut tauhid secara umum, ya, yaitu tauhid rububiyah atau terus yang kedua itu adalah tauhid uluhiyah atau
a'mali suluki. Ya, nah ini. Jadi ketika dua tauhid ini ya belum kita tegakkan di hati ya, kemudian dalam menjalani atau dalam melakukan aktivitas kehidupan kita, maka keimanan kita yaitu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid rububiyah itu dalam bentuk keyakinan dan ilmu. Keyakinan dan ilmu, ya. Karena keyakinan itu akan semakin kuat, akan semakin tertanam ketika ya diperoleh dari ilmu yang benar, dari ilmu yang qat'i, dari ilmu yang pasti. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan ilmu yang salah, pemahamannya pun akan salah, maka amalnya akan sesat. Ya, banyak orang yang mencari ilmu, tapi dalam memahaminya keliru, maka akan melahirkan amalan yang sesat. Ya kan? Banyak yang bisa kita contoh gitu ya. Bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana saat ini kita mempunyai akidah yang sama. Kemudian akidah yang sama. Tapi kenapa dalam pengamalan berbeda-beda? Nah, ini pengamalannya dalam yang didasari oleh pemahaman, ya, bukan pengamalan dalam yang memang masuk dalam ilmu furu' nanti ya, bukan. Tapi dalam memahaminya, dalam memahami, ya. Jadi kenapa? Padahal akidahnya sama, ya, akidahnya sama. Tapi kenapa mereka ketika cara ya mengimaninya Allah itu yang berbeda? Jadi artinya ada yang menaati Allah itu secara benar, ya, karena memang insya Allah ilmu yang didapat ini juga benar. Tetapi ada yang memahami Allah itu dengan cara yang tidak benar, ya karena memahaminya dia keliru. Bisa jadi kenapa bisa dia memahaminya keliru? Ya karena itu tadi ada unsur nafsu ketika dia memahami ayat-ayat Allah, ya, di mana nafsu itu adalah untuk kepentingan dia, ya. Jadi kalau kira-kira yang nggak sesuai gitu ya, berarti ini tidak perlu dilaksanakan atau bahkan perlu direvisi seperti itu, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, nanti kita akan bahas juga itu kenapa kok ada penyimpangan-penyimpangan gitu seperti itu. Yang sekarang sebelum kita bahas, maka kita pelajari dulu ya bagaimana cara kita meyakini atau menguatkan rasa tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tadi Umi sudah mengatakan bahwa ya tauhid yang pertama itu adalah tauhid rububiyah. Ya. Rububiyah bermakna sebagai pemilik, sebagai pemelihara, ya. Kalau ketika kita sudah memaknai ya definisinya bahwa rububiyah dari kata rub itu pemilik, perawat, ya, dan pencipta dan pengatur. Kita yakini itu. Ya, kita yakini. Nah, maka memahami rububiyah kita meyakini alam ini ada yang menciptakan. Ya kan? Kalau alam ini ada yang menciptakan, berarti alam ini ada pemiliknya. Kemudian ketika alam beserta isinya ini sudah diciptakan, ada pemiliknya, maka alam ini ada yang mengatur. Nah, ketika dimunculkan ya rasa tauhid seperti ini ke dalam hati orang yang beriman, maka dia akan menyadari
bahwa yang mendatangkan kemudorotan, yang mendatangkan kemaslahatan, yaitu hanya siapa? Hanya Rob, hanya Tuhan. Ya, karena Dia yang sebagai sang pencipta, pencipta tunggal, ya, Dia yang mempunyai kewenangan, ya, untuk mengatur, karena Dia sang pemilik. Dia yang yang bisa mengabulkan doa-doa dari setiap makhluknya. Hanya Dia yang bisa memberi. Nah, ini harus ditanamkan, ya. Mengawalinya dari keberadaan Allah itu bisa kita lihat secara rububiyahnya, dari keagungannya Allah, ya, yang ada di alam semesta ini. Nah, sekarang permasalahannya, ketika tauhid rububiyah, ya, sudah dimunculkan, ya, di dalam hati seorang yang beriman, tetapi tidak bisa melahirkan, ya, tetapi tidak bisa membentuk dalam sikap, ya, kemurnian beribadah dia kepada Allah. Tidak bisa membentuk loyalitas tunggal dia hanya kepada Allah. Maka tauhid ini akan sia-sia. Tadi yang seperti Umi katakan. Ketika tauhid ini tidak, ya, ditegakkan, kedua tauhid ini tidak ditegakkan. Tapi sebelum kita memunculkan, ya, tauhid yang kedua, tauhid yang pertama ini harus bisa melahirkan kemurnian beribadah kita hanya kepada Allah. Harus bisa memunculkan loyalitas tunggal kita hanya kepada Allah. Rasa takut kita hanya kepada Allah. Ya. Jadi kalau sudah bisa memunculkan itu, berarti disitulah munculnya tauhid yang berikutnya, yaitu tauhid uluhiyah. Ya, dari katanya saja udah uluhiyah. Jadi sesuatu yang disembah. Karena tadi, ya, sudah memunculkan kemurnian beribadah, sudah membentuk loyalitas tunggal tadi. Berarti kan harus ada yang harus kita sembah. Nah, bentuknya adalah tauhid uluhiyah. Bagaimana cara menyembahnya? Menyembahnya adalah dalam bentuk itu tadi, ya, melakukan ibadah yang sempurna, ya. Kemudian melakukan ketaatan yang mutlak hanya kepada Allah. Kemudian memunculkan tawakal hanya kepada Allah. Rasa khauf hanya kepada Allah. Ya. Kemudian apalagi harapan hanya kepada Allah. Jadi bentuk dari rububiyah harus melahirkan uluhiyah. Jadi jangan sampai kita termasuk, ya, seperti kaum musyrikin Quraisy, ya, di mana musyrikin Quraisy itu mereka secara rububiyahnya mengimani, ya, mereka tahu bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah dan mereka mengakui keberadaannya Allah. Tapi ketika mereka diajak, ya, untuk menyembah hanya Allah, mereka nggak mau. Mereka nggak mau, ya. Nah, jadi seperti saudara-saudara kita juga, ya, umat yang lain, umat Nasoro, ya, umat Yahudi, mereka rububiyah, secara tauhid rububiyahnya mereka ada. Tetapi tauhid rububiyah tadi, ya, tidak melahirkan kemurnian mereka dalam mengibadahi Allah. Ya,
tidak membentuk juga loyalitas tunggal mereka hanya kepada Allah. Nah, jadi mereka bikin tandingan-tandingannya Allah seperti itu. Nah, kita umatnya Rasulullah, ya umat Islam, nah itu harus memiliki, ya. Jadi kedua tauhid ini harus kita munculkan terus. Jadi kalau misalnya kita selama ini dalam melakukan ibadah gitu ya, itu masih ada unsur-unsur ingin dipuji gitu ya. Ada unsur-unsur ingin diperhatikan gitu ya. Ada unsur-unsur pokoknya yang sifatnya itu tidak memurnikan ya dan tidak memunculkan loyalitas tadi, berarti kita belum menegakkan ya tauhid uluhiyahnya dengan benar. Kalau tauhid rububiyah biasanya insya Allah semuanya juga ya itu bisa sudah tertanam. Ya, tapi sekarang permasalahannya ada di tauhid uluhiyah. Ya. Jadi kalau kembali tadi ya yang di awal Umi katakan bahwa Islam itu intinya adalah iman dan amal. Kita ya iman dan amal. Jadi berkaitan juga dengan tauhid ini ya dengan cara bertauhid ya rububiyah dan uluhiyah. Uluhiyahnya itu ya amal, rububiyahnya itu ya iman. Karena kita sudah meyakini Allah keberadaannya, nah maka kita dituntut ya untuk menunjukkan komitmen kita kepada Allah. Beramal dalam bentuk ketaatan ya, dalam bentuk bahwa kita merendahkan diri hanya kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah beriman gitu ya, tapi ternyata demi keberlangsungan kehidupan dia di dunia ini karena dia nggak mau tidak mau susah gitu ya, atau entahlah ada unsur-unsur yang sifatnya menandingi keberadaannya Allah, maka segala cara akan dia tempuh ya. Jadi dia akan lebih takut ya kepada makhluk daripada pada Allah. Seperti itu ya. Dia akan bersegera memenuhi panggilan makhluk daripada panggilannya Allah. Nah, itu masih bermasalah berarti. Masih bermasalah ya. Jadi jangan sampai ya ternyata nanti ketika kita sudah di hadapan Allah banyak amalan-amalan kita yang nggak diterima oleh Allah. Karena apa ya? Karena tadi ya tauhid uluhiyahnya tidak kita bina. Ya. Jadi sekarang bagaimana rasa syukurnya kita kepada Allah itu harus bisa memurnikan ibadah kita kepada Allah. Harus bisa memunculkan loyalitas tunggal kita hanya kepada Allah. Ya, jadi tugas kita itu adalah bagaimana memelihara, merawat, ya, dan agar tauhid uluhiyah ini senantiasa tegak di dalam sanubari kita. Nah, ini ya, dan kita ketika ingin menegakkannya, namanya juga menegakkan. Berarti di situ ada ikhtiar yang luar biasa. Ya, jadi bukan melaksanakan tapi menegakkan. Jadi sesuatu yang ditegakkan itu membutuhkan suatu perjuangan yang luar biasa. Nah, perjuangan yang luar biasa ini akan sanggup kita lakukan karena apa? Karena itu tadi makna dari akidah tadi, ya. Keyakinan yang pasti akan janji-janjinya Allah. Yang tadi sudah Umi sampaikan di ayat Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah dan surat Maryam, ya. Ini ayat yang mudah untuk dicerna, ya. Janji Allah itu seperti apa? Ya. Jadi akan surga itu suatu yang pasti. Goib tapi pasti. Ya. Nah, kemudian ketika kita menjalani kehidupan di dunia, apabila kita bisa menegakkan ya uluhiyah tadi, ya, artinya insya Allah dua tauhid ini akan terus beriringan, ya. Maka akan Allah tanamkan rasa tenang. Jadi kalau orang yang keimanannya itu sudah kokoh, sudah dekat dengan Allah, nggak ada rasa takut ya. Tapi nggak konyol, beda, ya. Jadi orang yang nekat sama orang yang yakin itu beda, ya. Nekat dan yakin.
Kalau yakin pakai ilmu, makanya ada iman. Tapi kalau nekat itu nggak pakai ilmu, pakainya nafsu. Ya, itu orang perbedaannya seperti itu. Yang bisa dipahami sampai sini? Ya. Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana kita menegakkan uluhiyah ini, ya. Bentuk rasa syukur kita, ya, karena Allah sudah sudah menghadirkan kita dalam bentuk fisik yang sempurna, ya. Kemudian Allah berikan kita kehidupan yang nyaman, ya, yang nikmat, kemudahan-kemudahan. Nah, semua ini yang harusnya menjadikan satu pembuktian kepada Allah, ya, bahwa kita adalah hambanya Allah dan bahwa Allah itu adalah majikannya kita. Jadi kalau sama Allah itu ya sikapnya sikap hamba kepada tuannya, ya, sikap pelayan kepada majikannya. Jangan dibalik, gitu ya. Jadi ini ya. Jadi insya Allah dengan kita mempelajari ilmu rukun iman, sebenarnya ini masuknya ke rukun iman, ya. Jadi insya Allah nanti bisa melahirkan, ya, bentuk rasa takut kita. Karena kenapa? Kalau orang sudah memunculkan uluhiyahnya, ya, rububiyah dan uluhiyahnya itu bersamaan, jadi nggak boleh kita simpan dulu. Jadi begini ya, kalau kita lihat orang-orang yang banyak melakukan hal-hal maksiat, berarti ada masalahnya itu di mana coba? Ya. Misalnya contoh, ya, seorang koruptor atau seorang pencuri atau seorang pemerkosa, gitu ya, atau seorang yang dia membuat kerusakan lah, gitu ya. Kita bicara dia seorang muslim, ya. Jadi kita bicara seorang muslim. Ketika dia seorang muslim, ya, dan dia seorang mukmin, nah, hanya sekarang masalahnya mukminnya tadi, gitu ya. Nah, terus dia melakukan hal-hal yang tercela tadi. Kira-kira masalahnya ada di mana? Dalam tauhid rububiyahnya atau dalam tauhid uluhiyahnya? Atau dalam kedua-duanya? Siapa yang bisa bantu? Halo? Masih adakah orang di sana? Masih Umi, masih ada. Masih ada. Yang bersuara itu kayaknya kalau nggak Lia, Tari, mohon maaf ya, nanti insya Allah Umi perlu juga mengetahui yang lain. Kemarin yang di Jati Bening itu siapa namanya? Jangan dulu dikasih tahu Umi, ya. Yang di Jati Bening kemarin itu yang menyampaikan sesuatu itu. Namanya Diana. Diana, ya, Diana. Berarti Diana, ya. Diana dekat itu, Diana ke rumah Umi, ya. Main-mainlah nanti kalau sudah ada pandemi. Di mana, ya, rumahnya Umi? Umi rumahnya di Pondok Timur, Mas. Di wilayah Galaksi, ya. Oh, Galaksi. Dekat Ya, insya Allah. Insya Allah. Nanti kalau habis pandemi, kalau lagi pandemi. Kerja. Diana ini ngantor? Ngantor Umi. Oh, ya, di Blok M. Ya. Lumayan jauh. Jadi di Blok M. Oh, lumayan ya. Oke, jadi kalau misalnya kasus tadi, ya. Jadi ada banyak orang itu, ya. Para pelaku-pelaku yang membuat kemudorotan gitu, ya. Nah, itu kira-kira mereka bermasalah di mana itu? Coba ada nggak yang bisa bantu Umi untuk bisa memperjelas? Kalau mohon izin Umi, kalau menurut Tari masalah keimanannya, karena dia kan iman itu banyak ya Umi, selainnya tadi tauhid
rububiyah, iman kita kepada Allah. Nah, berarti dengan dia berubah tercela, berarti dia bingung Tari. Nggak jadi deh Umi. Ya karena kan tadi iman itu ada 6 itu loh Umi, Tari kaitannya kan 6. Tapi kalau dibahas antara tauhid rububiyah dan uluhiyah, mungkin di uluhiyahnya Umi yang dia yakin ada Allah, cuman belum nahi amalnya. Belum yakin Allah bisa menjamin dunia akhirat seperti itu. Belum jamin. Oke, berarti ada di bahwa Allah bisa menjamin uluhiyahnya. Ya, ada di uluhiyahnya. Dia yakin Allah itu ada. Ya. Tapi dia belum melahirkan kemurnian dalam beribadahnya kepada Allah. Belum ada apa ya, di dalam hatinya belum ada loyalitas hanya kepada Allah, ya. Jadi dia masih loyalitasnya kepada hal-hal yang lain, entah itu loyalitas kepada jabatan, entah itu loyalitas kepada atasan gitu ya. Entah dia itu loyalitas pada kelompok gitu ya, entah itu loyalitasnya kepada istri atau kepada anak, pada suami, ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini yang harus selalu dibenahi. Maka tidak salah ketika Rasulullah itu menanamkan akidah itu selama 13 tahun. Ya. Jadi kalau Rasulullah tidak menanamkan akidah itu selama 13 tahun, maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu tidak akan Islam itu bisa, ya, tidak bisa Islam itu langsung bisa tegak dan menyebar, dan tidak bisa juga melahirkan para murid-murid ya dari halakoh-halakohnya Rasulullah ini, yaitu para sahabat-sahabat yang mempunyai kedekatan dengan Allah ini luar biasa. Contohnya bagaimana? Ketika mereka hijrah, tidak ada yang mereka bawa. Padahal yang ketika ikut hijrah dengan Rasulullah itu, ya, mereka itu orang-orang yang punya harta, tapi nggak ada hartanya yang dibawa, karena yang mereka yang mereka rasakan, yang mereka yakini itu ya, itu tadi karena kemurnian tadi beribadah itu, bahwa bersama Allah dan Rasulnya itu adalah segala-galanya. Nah, itu yang harus mulai kita terus tumbuhkan ya. Terkadang hati-hati nih ibu-ibu tanpa sadar, orang tua ya itu sudah menuhankan anaknya, istri sudah menuhankan suaminya, gitu kayaknya dalam bahasa yang memang tidak langsung menuhankan. Tapi kalau misalnya ada satu pilihan gitu ya, suaminya tidak menyukai istrinya untuk berkerudung, maka dia akan rela tidak berkerudung demi suaminya. Nah, ini tauhid. Ini tauhid. Ya. Jadi karena kenapa? Karena kaitannya dengan syariat. Dengan syariat, ya. Ketika anak yang sudah balik ya, belum paham bagaimana dia harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak yang sudah balik ya. Kalau perempuan dia belum menutup auratnya ya, maka ada seorang ibu itu mengatakan, saya dulu ketika berhijab itu sudah menikah gitu. Saya ketika berhijab itu sudah usia sekian gitu. Nah, sang bapak pun akan mengatakan, ya, saya dulu seumuran anak saya yang laki-laki ini saya masih begini gitu ya. Nah, jadi mereka itu dengan rela mewariskan dosa pada anak-anaknya. Itu tanpa sadar mereka mewariskan dosa itu dengan rela, ya, dengan penuh kesadaran. Nah, ini yang bahaya, gitu kan ya. Jadi harusnya ya, ketika dia sudah memahami bahwa ada feedback tadi, harusnya ya ketika dia sudah mempunyai keyakinan yang benar, keyakinan yang kokoh, harus muncul rasa takut tadi. Rasa takutnya bagaimana? Saya ketika berhijab misalnya usia 25 tahun. Nah,
Berarti kan ada masa-masa pertanggungjawaban saya kepada Allah dari usia ketika misalnya balik 15 tahun. Dia mulai berhijab usianya 25 tahun. Ada 10 tahun itu yang harus dia pertanggungjawabkan kepada Allah. Apakah dia rela anak dia juga harus sama seperti dia nasibnya? Nah, ini yang harus dibenahi ya. Terkadang makanya di surat An-Nisa itu diingatkan gitu di ayat 9 itu ya. Jadi ini pesan untuk orang tua, janganlah kau meninggalkan anak keturunan yang lemah. Kenapa? Lemah dalam arti apa? Lemah dalam arti itu tadi ya, mentauhidkan menumbuhkan rasa tauhid tadi di dalam hati mereka. Karena orang tuanya sibuk memikirkan untuk keberlangsungan hidupnya anaknya itu ya, supaya mereka nanti nyaman, supaya mereka terjamin gitu ya, seperti itu. Jadi sibuk orang tuanya itu bekerja untuk mencari harta. Memang tujuannya untuk anak, tapi caranya kurang tepat. Jadi Al-Quran itu Masya Allah gitu. Jadi nanti insya Allah kita akan bahas gitu ya, satu persatu gitu ayat yang memang berkaitan saja ya. Nah itu nanti kita bahas dalam sisi rumah tangga, kita bahas dalam pengasuhan anak gitu ya, hal-hal seperti itu. Nanti sampai kepada di sini ada beberapa yang menjadi wanita bekerja ya, ngantor itu juga begitu ya. Semua ada di Al-Quran. Jadi kita nggak perlu lagi cari-cari di tempat-tempat yang lainnya sebagaimana yang sudah. Jadi kita itu harus mengikuti akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidah mereka apa? Yaitu tadi rububiyah dan uluhiyah. Mereka dapatkan ilmunya dari mana? Ya dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadits. Hanya itu saja. Ya. Nah, jadi Umi berharap sekali ya, ilmu kita yang sedikit-sedikit ini ya, kalau bisa langsung ketika sudah paham langsung diamalkan. Jadi tumbuhkan rasa takut kita itu hanya kepada Allah. Jadi kita ini sudah CCTV kita itu ya, CCTV-nya CCTV yang tercanggih gitu. Yang tidak ada harganya tidak tertandingi ya. Dan kemudian kualitasnya juga ya beda dengan kualitas CCTV, walaupun kata CCTV sehebat apapun gitu ya, harganya semahal apapun, tapi tidak akan ada yang bisa menandingi CCTV-nya yang terlahirkan dari tauhid uluhiyah yang benar, tauhid uluhiyah yang murni, ya, yaitu sifat apa? Diawasi oleh Allah. Kita senantiasa merasa diawasi. Ihsan. Benar nggak sih? Bukan ihsan. Ya, ihsan juga bisa ya. Jadi kalau ihsan itu kita beribadah seolah-olah Allah sedang melihat kita. Oke, ya. Itu sifat apa? Sifatnya. Muqarrabah. Jadi kita merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi. Ya. Jadi kalau ada misalnya salah satu ya, kita munculkan dulu nanti syariat yang pertama setelah kita berkomitmen dengan Allah itu adalah Allah minta kita untuk menegakkan sholat. Nah, jadi nanti kita pun akan bahas ya. Jadi kalau mereka yang masih tadi belum ada memunculkan loyalitas tunggal, masih bersandar kepada makhluk, itu sholatnya juga bermasalah. Karena orang kalau sudah sholatnya tidak bermasalah, nggak ada rasa takutnya dia tuh. Ya. Jadi kenapa? Karena janji Allah sudah pasti. Allahu waliyul ladzina amanu, kata Allah. Jadi Allah itu akan menjadi pelindung orang-orang yang memang meyakini Allah dengan benar. Nah, sekarang bagaimana kita memupuk keyakinan tadi, ya? Jadi tugas kita adalah bagaimana tauhid rububiyah dan uluhiyah itu harus kita pupuk. Ya, harus kita pupuk insya Allah. Karena kalau
Nah, sekarang coba orang yang tidak punya tauhid rububiyah itu kira-kira pemahaman apa ini? Ya. Kalau yang punya, ya, jadi ada orang yang beriman secara rububiyahnya saja, tapi uluhiyahnya tidak, maka kita bisa tahu ya, gitu ya. Mereka itu masuk dalam orang-orang yang itu tadi, ya, kaum Nasrani dan Yahudi. Nah, tapi kalau misalnya orang yang sama sekali tidak ada tauhid rububiyahnya, tidak ada tauhid, boro-boro uluhiyah, rububiyahnya saja tidak ada. Kira-kira orang yang punya pemahaman apa yang tidak punya rububiyah ini? Yang berseliweran sekarang itu, ya, yaitu ya ateis, komunis, ya, ateis dan komunis. Nah, ini yang harus kita waspadai, yang kita waspadai, ya. Mungkin Ummahat sudah sering ya, artinya pasti mengikuti berita-berita. Jadi hati-hati ya, karena Indonesia ini memang menjadi jadi kalau agak sedikit ini ya, insya Allah jangan takut kalau kita berbicara tentang karena memang kok untuk menunjukkan rasa keimanan kita, rasa syukur kita kepada Allah, kita harus mempunyai kepedulian gitu, kepedulian kepada sekitar, ya, kepada kondisi di mana kita tinggal. Karena kita tinggal di suatu negara yang namanya Indonesia, maka kita harus mau tidak mau, ya, harus memikirkan, ya, karena kita nggak ada kemampuan kan, tidak ada kemampuan, tapi kita harus waspada di sini, ya. Artinya agar doa-doa kita diijabah oleh Allah, maka kita harus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, karena janji Allah itu, ya. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berdoa, pasti di situ Allah akan mengabulkan, karena ada syaratnya. Ya, orang-orang yang berdoa itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Gitu. Jadi kalau misalnya syarat-syarat itu tidak terpenuhi, ya bagaimana kita bisa dikabulkan doa? Contohnya saat ini, ya, begitu banyaknya, bukannya tidak ada orang-orang yang soleh, ya, bukan tidak ada orang-orang yang taat, gitu. Tapi kenapa pandemi ini belum berakhir? Karena masih banyak orang-orang baik yang takut. Rasa takut itu hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk. Jadi bagaimana doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Allah? Ya. Orang-orang yang tidak takut nggak bersuara karena udah diciduk. Ya. Kan beberapa hari yang lalu tuh. Ya kan? Pelajaran agama akan dihilangkan. Mereka akan ganti dengan budi pekerti. Nah, sekarang budi pekerti pemahaman siapa? Budi pekerti dan budaya. Anak kita sekolah, waktunya lebih banyak di sana. Dari pagi sampai jam 3. Di rumah sudah lelah, belum nanti kalau orang tuanya sibuk ya les sana les sini. Di rumah tinggal sisa waktu. Hari libur, ya weekend dipakai buat libur. Nah, di mana pembinaannya? Di mana pembinaannya? Nah, ini sudah upaya-upaya untuk untuk melemahkan ya, melemahkan akidahnya umat Islam. Nah, insya Allah ya kita masih diberi kesempatan untuk bisa ada keinginan belajar, maka langsung praktekkan agar doa-doa kita diijabah oleh Allah. Jadi kalau orang yang omdo itu ya enggak, gimana mau dikabulkan sama Allah? Ngaku beriman tapi komitmen atas keimanannya dia tidak tunjukkan kepada Allah.
apa yang membuat Allah senang dia tidak lakukan, gitu, ya kan? Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dia tidak lanjutkan. Bagaimana doa-doa kita bisa diijabah? Kita masih bisa merasakan ini semua karena sifat rahmannya Allah. Rahmannya Allah itu orang yang nggak taat juga tetap Allah berikan. Jangankan orang yang nggak taat, orang yang nggak meyakini Allah saja masih diberikan penghidupan oleh Allah, gitu kan? Ya, jadi apa namanya? Kita harus sudah mulai ya memperbaiki. Kita harus sudah mulai untuk bisa mengokohkan kembali keyakinan kita yang sudah ada dalam hati kita, ya, insya Allah. Jadi dakwahnya para rasul, dakwahnya para nabi itu ya tidak lain adalah tauhid uluhiyah. Karena secara rububiyah kaum jahiliyah itu sudah ada, ya. Tapi bagaimana kemudian diwujudkan dalam bentuk uluhiyah, ya. Jadi kan bisa kita, kalau apa namanya kisahnya ketika Nabi Ibrahim sudah atas izinnya Allah, ya, atas petunjuk Allah dan atas izinnya Allah, ya, membangun Ka'bah, ya, bersama putranya. Tapi apa yang dilakukan oleh para kaum jahiliyah itu, ya? Mereka tetap melakukan tawaf, tapi tawafnya mereka apa? Ya, di sekeliling Ka'bah itu dipasang patung-patung mereka itu, ya. Jadi kalau misalnya umat Rasulullah itu, maka Umi pernah bilang kita lebih jahiliyah dari umatnya jahiliyah yang terdahulu. Kalau mereka jelas karena belum datangnya kebenaran. Kalau kita sudah sampainya kebenaran, tapi ternyata kita menolak, atau kita secara tidak langsung kita artinya menolak ketika tidak mengikutinya, seperti itu, ya, insya Allah, ya. Mudah-mudahan jadi pesan Umi seperti itu. Ilmu sekecil apapun langsung kita praktekkan, ya, langsung kita praktekkan. Jadi jangan pernah lupa innamal a'malu binniyatnya, ya, karena segala sesuatunya memang harus dengan nawaitu. Kalau tidak dengan nawaitu, nggak jelas juga tujuannya, ya. Tujuan kita melakukan amalan-amalan ini, tujuannya apa, kepada siapa, nah itu diawali dengan niat, seperti itu, ya, insya Allah, ya. Jadi agar ada pembenahan, ya, ada penataan, mungkin dalam hubungan dengan suami, mungkin dengan hubungan dengan anak, kondisi rumah tangga seperti apa, ya. Itu kalau sudah kita mulai benahi, ya, insya Allah. Tapi ingat, ketika kita ingin mendekat kepada Allah, maka Allah akan menguji kita sampai di mana kekuatannya kita. Jadi ada Umi pernah mengisi di salah satu klaster di galaksi sini, ya. Itu ada seorang pengusaha, ya. Dia itu jadi lama tidak muncul. Nah, terus kata jemaah yang lain, katanya dia kan ingin memperbaiki diri, ingin hijrah, gitu, ya. Nah, niatnya sudah baik. Dia sudah mulai rutin, ya, mengikuti kajian-kajian, gitu kan, ya. Nah, ternyata Allah uji. Begitu dia sudah mulai ingin melangkahkan kakinya yang mendekat kepada Allah, ya, omsetnya turun, omsetnya. Di situ pilihannya, dia akan pilih mana, ya. Nah, terus akhirnya dia putuskan bahwa ternyata dia katakan begini, saya ketika mulai rajin ngaji, ya, bahasanya nih, ketika saya mulai mengaji, ya, ternyata berdampak pada kemerosotan omset perusahaan saya. Tapi begitu saya sudah nggak ngaji lagi, perusahaan saya justru lebih berkembang. Itu kan pilihan sebenarnya, ya. Jadi
yang dimunculkan loyalitasnya dia itulah kepada dunia, kepada harta. Itu sudah pilihan dia. Jadi kalau misalnya dia nggak bertobat, ya sudah, itulah ya pilihannya dia seperti itu. Jadi jangan sampai ya kita yang udah capek-capek cari ilmu gitu ya, tapi ternyata begitu nanti di hadapan Allah nggak ada amalan-amalan ibadah kita rontok semuanya ya, nanti bulan menjadi. Oke ya, jadi pada malam hari ini ya kita sampai di tauhid rububiyah dan uluhiyah ya. Jadi nanti untuk mengaplikasikannya ya itu banyaklah contoh-contohnya ya. Jadi apabila kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, berarti masih ada bermasalah dengan tauhid uluhiyahnya kita ya. Di mana sih rasa takutnya kita sama Allah kok kita masih melakukan hal yang tidak Allah sukai gitu kan ya. Di mana sih rasa ini ketaatan kita sama Allah gitu. Kalau ternyata kita masih malas-malasan gitu ya. Ya kan, masih pilih-pilih gitu kan. Masih pilih-pilih yang kira-kira perintah Allah yang ini aja dulu deh gitu ya. Karena kalau yang ini kayaknya belum gitu. Jadi kalau masih pilih-pilih gitu seperti itu, berarti kita masih bermasalah dengan uluhiyahnya ya. Jadi mudah-mudahan seperti yang misalnya nih, ada sebagian yang bekerja. Ketika bekerja pun begitu. Bekerja itu untuk Allah. Ya, karena wanita bekerja itu kan sebenarnya nilainya sodakoh ya. Jadi yang namanya sodakoh ya itu kan tambahan ya. Jadi ketika dia bekerja niatkan bahwa dia bekerja hanya untuk Allah. Nah, kalau dia untuk Allah, maka tahapannya harus jelas. Tahapannya harus jelas. Kalau untuk Allah, berarti ya prosesnya itu jangan bikin Allah tidak suka dengan kita. Jangan bikin malah menjauhkan kita kepada Allah. Ya. Jangan bikin Allah itu nyuekin kita. Jadi hati-hati itu ya. Jadi kita yang misalnya kayaknya saya masih masih labil gitu ya, masih on off, tapi alhamdulillah deh. Nah, ada suka bahasa begitu. Alhamdulillah deh gitu ya. Karir saya berkembang gitu ya. Hati-hati itu. Jadi itu tajar. Ya. Allah sedang melenakan kita. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan yang termasuk dalam halaqah ini ya, apapun profesinya gitu ya, niatkan karena Allah, kemudian prosesnya harus yang bisa menyenangkan Allah ya. Jangan sampai bikin Allah tidak suka sama kita atau malah Allah nyuekin kita. Itu hati-hati ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dirasakan ya oleh ummahat semua insya Allah ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti insya Allah di pekan depan baru kita akan bahas satu persatu ya. Mana yang harus kita yang kita prioritaskan. Jadi nanti kita dilanjut dengan makrifat kepada Allah besok ya. Atau disebut dengan yang rukun iman yang pertama tadi. Ya, insya Allah. Ada yang mau bertanya dulu atau ada yang mau disampaikan mungkin ingin berbagi atau bagaimana, masih ada waktu Umi? Atau mungkin ada yang ingin menambahkan contoh atau kasus-kasus dari seseorang yang bermasalah dengan uluhiyah dan rububiyahnya, tapi biasanya dengan uluhiyah ya. Atau begini, ada kasus nih. Jadi dia itu bisa juga ini ya digoda. Jadi gini,
dia mengawalinya dia tidak tahu pasti, ya, artinya kapan dia merasakan hal-hal seperti itu. Nah, dan ini ada dua contoh yang kaitannya dengan hal-hal yang goib, ya, dengan hal goib. Nah, jadi dia ini apa namanya, suka punya feeling, ya. Jadi dia punya feeling dan ternyata feeling itu kok kejadian. Itu yang pertama, ya. Kasus yang pertama. Terus yang kedua adalah dia bisa melihat. Kalau yang satu bisa merasakan, yang satu lagi bisa melihat, ya kan? Nah, yang bercerita kepada Umi ini adalah dua-duanya bercerita, hanya bedanya, ya, yang merasakan ini, ya, alhamdulillahnya terjaga dengan aktivitasnya dia. Karena dia rutin apa namanya dalam satu kegiatan keagamaan, gitu kan, ya. Nah, kalau yang satu ini yang bisa melihat ini, yang itu tadi, ya, artinya ibadahnya belum teguh, ya, jadi agak terbawa sampai akhirnya dia mengeluh, semacam curhat lah, ya, gitu. Dia katakan bahwa dia capek, ya, dia capek kenapa? Ya karena itu tadi. Dia bertanya gitu, apakah yang dia rasakan ini merupakan suatu karunia atau bukan? Jadi katakan ini adalah suatu ujian, ya, suatu ujian di mana apabila kita mengikuti, ya, apa yang kita lihat, ya, harusnya ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang nampak yang itu bukan, ya, alamnya kita, maka lapornya sama yang maha goib, karena urusannya dengan yang goib. Nah, itu sekarang masalahnya kita terkadang, ya, urusan goib lapornya sama yang dohir, tapi yang dohir yang mengetahui hal-hal yang goib. Nah, itu yang salah, gitu. Jadi lapor sama yang maha goib, gitu. Karena kenapa? Karena yang goib itu diciptakannya oleh yang maha goib. Jadi harus ikhtiarnya kepada yang maha goib. Nah, jadi insya Allah nanti akan diberi pertolongan, akan diberi jalan. Hanya itu tadi, ya, masalahnya adanya ketidakyakinan atau adanya tidak merasa pasti bahwa Allah itu akan nolong dia. Kenapa tidak pasti? Karena dia tidak ada kesabaran, ya kan? Padahal kata Allah, kalau kita sedang ditimpa sesuatu, ya, Allah yang sudah bilang, wasta'inu kata Allah. Ya, dengan apa? Bisobri wasolah. Jadi yang didahulukan kalimatnya adalah sabar. Yang didahulukannya sabar. Kenapa? Ya karena ikhtiarnya kita itu tadi. Allah itu akan mengabulkan doa kita apabila ikhtiarnya sudah sungguh-sungguh. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah, kenapa yang dimunculkan, yang didahulukan kalimat sabar baru sholah, tidak sholah dulu baru sabar, ya kan? Karena yang bisa nanti mengabulkan doa kita adalah ikhtiarnya kita, gitu. Karena kalau orang yang cuma berdoa doang, nggak ikhtiar, gimana dia bisa menghasilkan sesuatu, ya kan? Nah, tapi orang yang ikhtiar dibarengi dengan doa, itulah yang nanti akan melahirkan sesuatu. Ya, nah ini yang banyak contoh-contoh uluhiyah. Itu seperti misalnya guru-guru spiritual, hati-hati itu, ya. Sekarang paranormal namanya guru spiritual, ya. Jadi modalnya cuman kostumnya aja diganti, ya. Kostumnya sekarang pakai sorban gitu, ya. Nah, tapi praktek-prakteknya itu adalah praktek-praktek yang bikin tandingan, ya. Jadi mana mungkin seseorang itu bisa mengetahui hal yang gaib. Sedangkan Rasulullah sendiri saja ketika ditanya oleh malaikat nggak bisa jawab Rasulullah karena memang nggak tahu. Itu satu. Yang kedua, ya,
setelah ya Rasulullah menyelesaikan risalahnya, pintu langit itu sudah ditutup. Pintu langit itu sudah ditutup. Ya. Jadi kisahnya nanti ada di surat Al-Jin. Pintu langit sudah ditutup. Jadi nggak mungkin setan itu kalau bisa nguping obrolan penduduk-penduduk langit. Sedangkan para yang orang yang tadi ya orang-orang pinter lah disebutnya, ya orang-orang pinter atau paranormal gitu ya. Mereka bisa menyampaikan sesuatu gitu tentang masa depan, itu bisikannya kan dari setan. Berarti setan itu dapat dari mana? Orang pintu langit sudah ditutup, dia nggak dapat bisikan-bisikan. Kalau sebelum sebelum Rasulullah pintu langit masih terbuka, ya kan? Masih bisa nguping-nguping gitu, obrolan-obrolan. Nah kalau ini sudah nggak ada, jadi ini harus dipahami. Jadi kalau ada orang yang berbicara bahwa dia bisa menerawang, dia bisa menyampaikan segala sesuatu, itu murni datangnya dari setan, ya. Karena hal yang nggak mungkin gitu ya. Pintu langit sudah ditutup, dari mana dia dapatkan informasi itu, ya? Nggak mungkin juga dia bisa nguping gitu kan, ya. Jadi seperti itu ya, tolong bisa dipahami. Jadi hati-hati ya, karena pembiasan akidah ini begitu sangat halus ya. Jadi intinya dari iman itu sebenarnya akidah. Ya, inti dari iman itu adalah akidah. Ya, yang melahirkan ikatan yang kuat antara kita dengan Allah. Jadi kalau sudah melahirkan ikatan yang kuat, ya susahlah terlepas ya. Jadi berarti kalau masih ada yang digoyahkan, berarti ikatannya belum kuat dengan Allah. Ya, jadi hati-hati. Contohnya kayak waktu itu ada yang ngaji sama Umi itu, dia punya perusahaan rental ya. Nah ternyata qadarullahnya rental mobil yang dirental itu mobil baru gitu, keluaran baru, raib dibawa sama yang nyewa. Nah dia sudah lapor polisi artinya secara ikhtiarnya dia sudah. Nah tapi itu tadi ya, masih menggelayut di dalam hati dia, ya Allah gitu ya, harapannya masih besar, itu mobil baru gitu, benar-benar baru gitu ya. Jadi mungkin dia berasa lah belinya seperti itu. Nah ujian muncul dari siapa? Ya Allah hadirkan itu, ya semua atas izinnya Allah. Ada familinya dari daerah itu datang. Nah terus dilihatlah katanya ya, wajah dari jamaah Umi itu katanya, kakak ini sepertinya kakak sedang ada masalah, gitu ya. Ada begini-begini, dia bisa baca itu, ya dia bisa baca. Nah terus katanya, bolehlah kak katanya nanti dibantu gitu ya. Orang ini adanya di sini, gitu. Mobil ini dibawanya di suatu daerah, ya kan plat nomornya ini ya, warnanya ini ya, katanya gitu. Nah mulai itu dia. Nah, tapi alhamdulillah Allah bimbing dia. Ya Allah bimbing dia. Kenapa? Dia datang ke Umi. Ya, dia katakan, ini bagaimana ya? Apakah saya harus menerima tawarannya? Umi katakan, jangan bermain di wilayah yang akan menyesatkan kita. Ya, sekali kita masuk ke sana, akan susah. Kita menarik diri lagi, ya. Dan ingat, ya, orang yang berbuat syirik itu, masya Allah, ya, kalau dia tidak segera bertobat, gitu kan, naudzubillah min dzalik. Jadi dia tidak ikuti. Jadi Umi bilang sudah lapor polisi ya sudah, ya. Karena kalau kalau Allah takdirkan bahwa mobil itu akan kembali ya kembali, tapi ternyata tidak kembali mobilnya, ya berarti memang bukan miliknya dia. Berarti di situ ada yang harus dilepas ya. Mungkin bisa jadi ada hak-hak orang lain yang masih ada di situ. Seperti itu ya. Jadi hati-hati sekali ya. Feeling-feeling nih kayak ibu-ibu nih ya. Maaf, waktu itu ini kejadian ini Umi kok pernah waktu itu ada kajian, kemudian ambil
pas sudah selesai ngambil wudhu, ya, daerah Jati apa tuh, pinggir tol itu Jatiwaringin. Nah, salah satu jamaah itu, ya, pakai kerudungnya itu, begitu habis selesai wudhu, pakai kerudung terbalik. Terus kata temennya, bilang, Bu, itu kerudungnya terbalik. Ah, saya mau dapat rezeki. Nah, itu uluhiyah itu masalahnya. Ya, nah Umi dengar itu. So, Umi ingatkan saja dengan secara berkelakar, gitu kan. Terus dia langsung istighfar, dia bilang, oh iya ya. Nah itu tadi, ya. Apa kaitannya kerudung terbalik dengan rezeki? Ada juga itu teguran bahwa kita ceroboh gitu kan ya, atau mungkin tadi kita terlalu ya ceroboh lah, orang yang terburu-buru itu kan berarti ceroboh, dia tidak teliti, dia tidak melihat gitu ya. Kalau kerudung dia itu terbalik seperti itu, jadi nggak ada hubungannya sama sekali ya. Kemudian kayak tangan ya, tangan apa, tangan cenat-cenut katanya ya, sebelah kiri atau sebelah kanan. Terus ini apa namanya ini, kelopak mata cenat-cenut kiri dan kanan gitu kan ya. Apa hubungannya kaitannya? Terus kupu-kupu kalau datang, ya katanya mau ada tamu. Kemudian cicak kalau jatuh, gitu ya. Seperti terus kalau dengar burung bunyi, gitu, itu nggak ada kaitannya sama sekali, ya. Yang sudah dijelaskan di dalam hadis itu, kalau di tengah malam ada kokok ayam dan apa namanya, gonggongan anjing, gitu. Ringkikan kuda. Nah, itu ada hadisnya, tapi kalau selain itu nggak ada. Ya. Jadi ternyata kalau dari secara ilmu medisnya itu kan ya, kalau ada cenat-cenut atau apa namanya itu ya, suka gatal, suka apa itu, jadi pernah itu Umi tanya sama seorang dokter itu ketika Umi lagi konsul itu, dikatakan bahwa rasa sakit yang paling ringan itu adalah dalam bentuk rasa gatal. Ya. Jadi tanda-tanda ciri-ciri ya di tubuh kita itu ada ada sesuatu yang tidak beres atau penyakit yang paling ringan itu adalah rasa gatal. Jadi rasa gatal itu sebenarnya dari situ ya. Jadi tidak boleh dikait-kaitkan yang akan bisa melemahkan ya tauhid uluhiyah kita. Oke, alhamdulillah Ummahat karena sudah melampaui waktunya ya, Umi mohon maaf, mohon pamit ya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya kita masih diberikan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa kembali mengkaji ilmu-ilmunya Allah ya. Oke, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi kembalikan kepada MC. Oke. Umi mohon pamit ya. Sudah jam. Sudah lewat 9:30 ya. Ya Umi. Terima kasih Umi. Untuk semuanya ya, Umi pamit. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.